Iya, Bapak, kita akan coba satu pujian dengan bahasa Jawa. Lagu Jawa dibawakan orang Batak. Tahu bagaimana rasanya ya? Monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus sami wilujeng monggo samindere Gusti, monggo Mas samindere Gusti, monggo Mas samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo samindere Gusti. Kurang lebih artinya mari ikut Tuhan. Shalom rekan PKB yang diberkati Tuhan dengan kekuatan dan penuh dengan damai sejahtera. Apa kabar rekan-rekan PKB? Wah, coba lihat rekan-rekan PKB kiri kanan. Kalau rekan PKB mengalami damai sejahtera, apakah kalau melihat kiri kanan saudara merasakan damai sejahtera? Ataukah biasa-biasa saja? Wih, luar biasa. Iya, terima kasih. Baik, bacaan kita malam hari ini dari Mazmur 29 ayat 1 sampai yang 11 dengan tema Tuhan memberkati umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 29 ini adalah salah satu yang menjadi dasar liturgi ibadah dari Perjanjian Lama sampai kepada gereja awal. Kenapa demikian? Karena susunan Mazmur 29 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan, ada di ayat 1 dan ayat 2. Bagian yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Itu di ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Lalu bagian yang ketiga adalah berkat Tuhan atas umatnya, yaitu ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Rekan PKB yang tangguh dan luas. Di dalam ibadah kita ini tentu kita ingin mendengar suara Tuhan dan kehadiran Tuhan. Itulah kerinduan kita. Sehingga ibadah kita ini memiliki arti yang besar. Bisa merubah hidup kita, merubah keadaan kita, apa saja. Kalau suara Tuhan hadir di dalam ibadah kita, bagaimana caranya? Kita masuk bagian yang pertama, yaitu memuliakan atau memuji Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 29 ayat yang pertama. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 1 tertera alamat yang jelas, yaitu kepada Tuhan. Jadi kita beribadah di sini, berkumpul di sini,
bernyanyi memuji, menyembah, berdoa. Fokusnya jelas, yaitu kepada Tuhan. Suara musik dan kita berpakaian sangat rapi. Semuanya kita kerahkan kepada Tuhan. Lalu ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan pujian, suara kita, jiwa kita, perasaan kita, persembahan kita. Jadi saat kita memuji Tuhan dengan suara bergumam, itu tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Jadi saat bernyanyi, mari kita contoh. Suara PKB begitu sungguh-sungguh. Itu memberi kepada Tuhan. Kalau beri kepada Tuhan, berarti beri secara keseluruhan. Memberi itu melepaskan sesuatu dari diri kita kepada Tuhan. Seperti alamat yang jelas di ayat 1 tadi. Berilah hidupmu, jiwamu, pujianmu kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Berilah kepada Tuhan, tidak boleh ala kadarnya. Seperti kita memberi kepada pengemis, kita memberi ala kadarnya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah Tuhan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita beribadah dengan sujud, berhiaskan kekudusan, artinya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Baru suara Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah ibadah kita. Sembahlah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sebab roh dan kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita. Kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan kekuatan Tuhan. Sekaligus kita tunduk kepada kekuatan Tuhan. Kita percaya dulu kepada Tuhan, ini harus menjadi dasar bagi kita. Rekan PKB yang disayang Tuhan. Kita masuk ke bagian yang kedua, mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan berarti kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban Tuhan. Kita masuk di ayat ketiga. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Artinya suara Tuhan menunjukkan air yang besar. Air yang besar itu selalu menakutkan orang. Air itu menunjukkan segala masalah. Artinya suara Tuhan mengatasi semuanya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada yang seimbang. Dengan suara Tuhan, semua berada di bawah kuasa Tuhan. Suara Tuhan menunjukkan Dia mengasihi kita. Kita tidak salah alamat datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengatasi segala-galanya.
Rekan PKB menginginkan suara Tuhan hadir di sini. Jangan lupa ayat 1 dan ayat yang kedua tadi. Ayat yang keempat. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan itu penuh. Tidak setengah-setengah. Suara Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Penuh kekuatan, penuh kemenangan, akan memberikan dan diberikan kepada kita. Jadi kering gitu. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak. Izin Pak. Iya, terima kasih. Suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan penuh kekuatan, artinya suara Tuhan menyalurkan kekuatan, mengalirkan kekuatan ke dalam diri kita yang lesu, ke dalam diri kita yang lemah, akan dikuatkan. Apapun itu, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Lalu ayat yang kelima, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Pohon aras adalah pohon yang terkenal kekuatannya. Berarti suara Tuhan mematahkan, merobohkan begitu hadir. Apapun persoalan kita, apapun hambatan kita, apapun halangan kita dan tantangan kita, kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup kuasanya, nyata kuasanya. Biarpun orang lain mengatakan Tuhan kita mati, tidak apa-apa. Tuhan kita sudah bangkit dan hidup kembali dan akan datang kembali. Bahkan disambung di ayat yang ke-6. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Jadi suara Tuhan bukan hanya menumbangkan atau merobohkan, tetapi Tuhan membuat gunung Libanon itu melompat-lompat seperti anak lembu, gunung Sirion seperti anak banteng, tidak kokoh lagi. Tidak ada yang sanggup menahan suara Tuhan. Jika Tuhan hadir dan bersuara di tengah-tengah ibadah kita, suara-suara lain itu pasti akan patah. Dikatakan gunung melompat-lompat, goyang. Tidak ada yang bisa bertahan. Entah itu tantangan kita, pergumulan kita, persoalan dan masalah hidup kita, tidak akan bisa bertahan kalau suara Tuhan ada di dalam kita. Dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti di ayat 1 dan di ayat yang kedua tadi. Jelas alamatnya. Lalu rekan PKB ayat yang ke-7. Suara Tuhan
menyemburkan nyala api. Kata api menyemburkan atau menyala mempunyai dua arti. Yang pertama, Tuhan menghanguskan semua, membersihkan dosa dan mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, menyemburkan artinya mengurapi kita dengan roh Tuhan. Jadi di setiap kehadiran kita di dalam ibadah, suara Tuhan membaharui semangat kita, membaharui akal budi kita, dan membaharui hidup kita semua. Ayat yang ke-8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Kades itu adalah perjalanan orang Yahudi ketika keluar dari tanah Mesir. Mengalami yang paling pahit, mengalami yang paling menderita, yang paling susah. Semua gemetar, artinya kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan menjadi takut. Penderitaan, beban hidup akan gemetar kalau suara Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kekuatan lain semua gemetar, kekuatan lain semua goncang, takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina. Beranak artinya berbuah. Rusa betina mengandung itu susah. Ibu-ibu pasti sudah mengalaminya atau istri-istri kita. Itu bertaruh nyawa. Secanggih apapun teknologi kedokteran, tetap saja ibu yang mengandung dan melahirkan mengalami kesusahan dan mempertaruhkan nyawa. Jadi mari kita hormati istri kita. Mari kita buat suara Tuhan berbuah di tengah-tengah persekutuan PKB. Kita puji dan kita agungkan Tuhan. Kita rindu ibadah seperti itu. Kita koreksi sikap kita. Kita perbaiki sikap kita. Kita renungkan seperti ayat 1 dan ayat yang kedua tadi. Lalu kita masuk yang bagian ketiga, Bapak. Berkat Tuhan atas umatnya, yaitu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah Raja, umatnya aman. Itulah janji Tuhan dan tujuan Tuhan untuk masa depan umatnya, yaitu masa depan yang aman. Bahkan di tengah-tengah badai, ketika kekuatan alam yang tampak begitu parah, umat Allah tetap dalam keadaan damai sejahtera.
Yesus juga menunjukkan kekuatan ilahi ini atas angin dan gelombang di dalam Matius 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ajakan pemazmur menyatakan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan, sehingga pemazmur sungguh-sungguh bergantung penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Dua kata yang luar biasa. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan Tuhan kiranya memberkati dengan damai sejahtera. Kekuatan dan damai sejahtera, itulah yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Suara Allah yang menjadi lambang kedahsyatan, kuasa, dan anugerah mampu kita saksikan secara nyata di dalam kehidupan kita. Dan kesadaran akan kedahsyatan suara Allah membawa berkat bagi kita semua. Kita yakin Allah yang dahsyat itu pasti menyertai kita. Dalam kebaikannya, Tuhan menganugerahkan kepada umatnya, yaitu Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, kekuatan untuk membentengi kita dari segala pekerjaan jahat, dan untuk melengkapi kita supaya dapat melakukan segala pekerjaan. Bahkan Tuhan akan menyempurnakan kekuatan di dalam kelemahan. Yang kedua, Tuhan kiranya memberikan umatnya dengan sejahtera. Damai sejahtera merupakan berkat yang tidak ternilai yang dirancang Tuhan bagi umatnya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tetapi terlebih lagi ada mahkota kebenaran, yakni akhir dari kebenaran adalah damai sejahtera. Damai tanpa akhir, itulah yang ditawarkan Tuhan bagi siapa yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati umatnya dengan damai dan kekuatan. Amin.